Dan untuk kegiatan pada hari ini, Kotino akan menyampaikan materi tentang buku yang berjudul Untayan Kelahiran yang Berharga dari Lobsang Gyatso dan Stanley Ku yang mungkin buku ini teman-teman mungkin belum pernah dengar ya, saya juga sih. Dan makanya saya juga sangat semangat sekali untuk mendengarkan materi dari Kotino yang pada hari ini telah hadir di hadapan kita semua. Mungkin tanpa berlama-lama saya serahkan langsung kepada Kotino yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silahkan Kotino. Baiklah, terima kasih MC kita Natalia ya. Terimalah salam dari saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam semuanya. Rahayu. Kali ini saya coba mau share PPT ya. Ya, apakah sudah nampak kawan-kawan? Sudah kok. Sudah nampak. Ya. Ya. Sebentar, saya buka ini catatan-catatan, beberapa catatan. Jadi buku ini sebetulnya menceritakan sejarah ya, sejarah mengenai seorang guru besar agama Buddha di bumi Nusantara ini, yang berada tepatnya di Sumatera, ya kan. Bagi kalian yang di sini ada yang Buddhis ya, berapa 36 atau 40 orang yang Buddhis, ini sangat bagus sekali untuk menumbuhkan keyakinan akan guru-guru spiritual, ya kan, tentang bagaimana kita meneladani pencapaian-pencapaian beliau. Sedangkan bagi yang non Buddhis bisa menganggapnya ini sebagai mungkin seperti kayak cerita sejarah atau dongeng atau mengisi waktu luang, tidak apa-apa lah ya. Buku ini kenapa kok judulnya Untayan Kelahiran yang Berharga? Ya, karena pada buku ini tersusun berbagai cerita mengenai reinkarnasi dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya hingga sampai sekarang ini. Kami di Buddhis meyakini akan adanya kelahiran berulang kan. Lalu yang menjadi tokoh center pada cerita ini adalah Bodhisattva, Sada Prarudita, dan Guru Swarnadwipa. Nah, kita nanti akan bahas mengenai apa itu mengenai Bodhisattva, Bodhicitta, berbagai istilah-istilah dalam bahasa Sanskrit ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang penyusun buku ini. Buku ini disusun oleh saudara Stanley Ku dan Yang Mulia Lobsang Gyatso Stawira. Saya bacakan sedikit profil tentang Stanley Ku. Ia adalah seorang pemerhati sosiologi, antropologi, dan sejarah Buddhis sekaligus sebagai kepala editor penerbit YPP LN, dan serta Yang Mulia Lobsang Gyatso adalah Nayaka Sangha Wajrayana Sagin, dan juga Lobsang Gyatso adalah salah satu guru spiritual junjungan saya sendiri. Sungguh sangat berbahagia karena hari ini gurunya yang menyusun buku dan muridnya yang membawakan juga. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita membicarakan tentang buku ini, kita tak lepas tentang Sriwijaya. Kalau kalian yang ada berapa ini 40 anak ini yang berada di Pulau Sumatera ya kan, pasti kenal lah yang namanya dengar kata Sriwijaya, sebuah kerajaan yang besar pada masanya.
ya kan, yang kerjanya hampir sama seperti kerajaan Majapahit ya, meliputi wilayah-wilayah Nusantara. Sriwijaya ini terkenal akan negara yang berbasis memeluk keyakinan Buddhis ya pada masanya, dan semua kegiatan ekonominya berbasis niaga atau apa itu namanya? Kalau yang di laut itu niaga itu perputaran uangnya itu lewat laut ya, transport laut, karena berada di dekat Selat Melaka ya. Seluruh perdagangan dari seluruh jalur sutra dari India, Cina kadang selalu melewati Selat Malaka. Nah, di sini bisa cari cuannya kan lewat ini, ya kan? Apa namanya? Ambil keuntungannya. Ini ada gambar Candi Muro Jambi, salah satu peninggalan juga tentang dahulunya ada sebuah biara yang sama besarnya seperti universitas tertua di dunia ya, tapi sekarang sudah runtuh, yang berada di India ya, dinamakan Universitas Biara Nalanda. Kalau ini di Jambi, salah satu biaranya ada Candi Muro Jambi. Kalau bagi teman-teman yang ada orang-orang Jambi ya kan pasti kenal juga. Nah, kita akan mengulik sedikit tentang tokoh awalnya. Di sini ada, ini sudah slide-nya sudah bergerak ya. Nanti kalau enggak bergerak nanti mohon di itu kan. Di tempat saya masih belum bergerak kok. Masih tetap di slide pertama. Ya. Sudah nampak? Ya, ini nampak kok. Ya, mungkin kalau diperbesar agak itu ya. Agak bisa macet, mungkin saya enggak perbesar ya. Jadi ya, saya akan mengawali dengan kisah dari Bodhisatwa Sada Prarudita. Siapakah beliau? Di sini ada sebuah kutipan. Kapan aku bisa mendengar tentang kesempurnaan kebijakan ini? Dikatakan Bodhisatwa Sada Prarudita ialah bodhisatwa. Di sini bodhisatwa adalah merujuk makhluk yang sudah mengembangkan batin pencerahan demi menolong semua makhluk. Pada suatu ketika, zaman yang sudah lampau, ini Sang Buddha sering menceritakan kisah Bodhisatwa Sada Prarudita yang mencari ajaran mengenai penyempurnaan kebijaksanaan. Dikatakan bahwa Bodhisatwa ini selalu menangis karena tidak menemukan ajaran ini. Karena berputus asa, akhirnya ada seorang dewa yang diceritakan dari sebuah dewa yang datang ke mimpinya dan mengatakan kepada beliau untuk mencari sebuah ajaran yang nan jauh di timur. Ketika sang bodhisattva terbangun, dia tergerak hatinya dan mengembangkan tekadnya untuk mencari ajaran tersebut, tentang ajaran Prajna Paramita, ya kan? Prajna di sini adalah kebijaksanaan dan paramita adalah kesempurnaan. Ketika kita hidup penuh dengan kebijaksanaan, kita bisa melalui segala macam kehidupan yang begitu sulit ya. Dan di sini kata kuncinya ada kesunyataan. Bagi yang pernah dengar kesunyataan, adalah suatu bentuk konsepsi tentang kekosongan ya. Dan kebudayaan sendiri ialah keadaan tersadarkan sepenuhnya dan bebas dari kekotoran batin, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kita lanjutkan. Pada bab 2 di sini dikatakan Bodhisattva Sada Prarudita ditemukan dalam Prajna Paramita Sutra,
dan menjadi suri teladan ajaran Mahayana atau Kendaraan Agung dalam Buddhism. Kegigihannya dalam jalan bodhisattva untuk memahami ajaran Prajnaparamita yang begitu luas dan mendalam diwujudkan dalam pencariannya seorang guru yang dijumpai di kota Gandawati. Kota Gandawati ini berada di Jambudwipa. Jambudwipa dalam apa itu namanya Sanskrit, teks Sanskrit dikatakan Jambudwipa berada di India. Guru ini bernama Dharmodgata. Ada suatu kisah tentang bentuk serada atau bakti seorang bodhisattva ini ke gurunya kan. Dikatakan ketika kita ingin bertumpu pada seorang guru, kita mau datang kepada beliau, ya kan? Ibarat kita mau datang ke dosen, mau bertanya tentang suatu ajaran, kita perlu membawakan suatu bentuk persembahan, ya, materi-materi yang indah dan menarik. Nah, ketika dalam perjalanan, sang bodhisattva Sadaprarudita menyadari bahwa dia sangatlah miskin dan tidak memiliki apapun, sehingga dia memiliki sebuah pemikiran untuk memutilasi dirinya dan menjual bagian-bagian tubuhnya kepada Brahmana. Brahmana itu seorang yang suciwan ya di India itu, penganut Hinduisme kan. Menjual potongan tubuhnya untuk upacara persembahan suci atau biasa kita kenal dengan yatnya ya. Kalau orang-orang di Bali juga kalau tahu di sini ada orang Bali, yatnya atau korban suci yang mempersembahkan daging kan beberapa. Saya pernah tahu juga di Bali ada satu upekara ya untuk menenangkan suatu tempat dari gangguan para makhluk-makhluk halus, buta-buti ya. Dilaksanakan upacara penyembelihan. Ini suatu upekara ya, masuk dalam upekara. Dalam upacara penyembelihan itu kita biasanya ada upacara apa itu memotong sih, pengorbanan seperti babi dan ayam. Nah, kembali lagi ke cerita, ketika sedang memutilasi tubuhnya, ya, akan menjual tubuhnya, datanglah seorang putri dari pedagang yang kaya raya. Dia menghentikan upaya sang bodhisattva memutilasi tubuhnya dan mempersembahkan, karena melihat ketulusan hati sang bodhisattva, akhirnya sang putri tersebut memberikannya berbagai macam permata mulia, dayang-dayang yang cantik-cantik, ya, dan menuju ke guru Dharmogata. Setelah dari situ dia bisa bertemu dengan gurunya, bertumpu, dan mendapatkan ajaran yang begitu hebatnya dikatakan Prajnaparamita Sutra. Dan Sang Buddha selalu menceritakannya kepada para murid-muridnya untuk meneladani kisah bodhisattva ini. Ini kisah yang pertama. Untuk yang kedua, ini adalah Guru Swarnadipa Dharmakirti, yaitu guru Dharma Agung dari Sriwijaya, pemegang silsilah batin pencerahan, silsilah emas Swarnadipa. Ini kalau kita tahu ini adalah produk lokal ya, produk hebat anak bangsa kita sendiri ya. Jadi Buddhisme di dunia salah satu perkembangannya pesat adalah berkat dari Guru Swarnadipa Dharmakirti. Anak emas ini, anak emas Nusantara ya. Nah, di dalam buku ini terdapat subbab mengenai dari pertama kelahiran dan keturunan. Yang kita perlu melihat keturunannya seperti apa. Serling, apa sih kata serling? Ya. Ketiga, kita menemukan Rupang Buddha. Keempat, berguru ke Jambudwipa atau India.
kelima, ajaran dan pencapaian spiritual. Keenam, kembali ke Swarnadipa, kembali ke Sumatera, Sriwijaya. Ketujuh, bertemu dengan murid utama. 8, karya guru Swarnadipa. 9, menuju Tusita. Kita lanjut. Saya ketika mengikuti beberapa acara bedah buku ini beberapa kali ya, selalu dijelaskan bahwa Swarnadipa, yaitu dikatakan Swarna itu adalah emas dan Dwipa itu adalah pulau. Tetapi memiliki dua arti juga. Ada yang dikatakan memang di Sumatera itu terkandung banyak emas, dan lagi ada penggambaran yang lain, yaitu banyak hamparan padi di Pulau Sumatera. Ketika padi tersebut matang, menguning seperti emas, nah dikatakan Swarnadipa, pulau emas. Ada lagi juga yang mengatakan sebagai Swarna itu artinya besar, Su itu kan kalau bahasa Jawa itu artinya Su itu kan baik, warna itu kan yang sesuatu yang memukau ya, dan Dwipa itu center atau wihara, karena zaman dulu di Sriwijaya, Pulau Sumatera, masuk ajaran agama Buddha, dan mungkin banyak sangat wihara ya di sana. Nah, kita kenal Pulau Swarnadipa sekarang dengan sebutan Sumatera. Nah, sedangkan Mahaguru Dharmakiti berasal dari keturunan Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra ialah Wangsa yang membangun Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah, ya kan. Ketika Wangsa ini mulai goyang, mereka lari ke Pulau Sumatera dan mendirikan kerajaan kedatuan ya. Berbagai macam kerajaan kecil-kecil itu di tanah Melayu. Dan Guru Swarnadipa lahir sekitar abad pada 10 Masehi. Ayahnya bernama Kalki Mahipala yang memerintah Swarnadipa pada tahun 1988 sampai dengan 1008 Masehi. Kemudian saya coba buka kisah-kisahnya. Nah, diceritakan pada masa kecil Guru Swarnadipa ini sangatlah banyak terjadi hal-hal yang ajaib dan mistis. Karena ketika sang guru ini lahir, dikatakan ia mengucapkan kata-kata yang berbunyi Sina, Sina. Di sini berarti berlindunglah terus-menerus kepada Sang Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha, karena pada saat itu ajaran non-Buddhis lebih berpengaruh dibanding Buddhis. Bisa mungkin itu ajaran Hinduism atau beberapa ajaran animisme, dinamisme setempat ya. Nah, pada suatu ketika beranjak dewasa, pangeran Swarnadipa ini menemukan gua di sebuah gunung. Dalam gua tersebut terdapat rupang perunggu Buddha Sakyamuni. Nah, kemudian ketika sang pangeran menemukan rupang tersebut, dia menumbuhkan keyakinan dan melakukan praktik puja atau persembahan di hadapan rupang tersebut atau patung tersebut. Selain itu, pangeran juga melakukan praktik spiritual yang murni. Beliau memuliakan rupang itu layaknya menghormati sang Buddha sendiri. Hasilnya, kerajaannya mengalami perkembangan pesat. Hasil panen meningkat 7 kali lipat dari sebelumnya, dan semua penyakit sirna dan angka kejahatan merosot. Atas hal ini, keyakinan masyarakat Pulau Emas kepada ajaran Buddha semakin kuat. Dengan gembira, pangeran menyatakan tekadnya untuk meninggalkan negeri untuk mencari dharma. Dari sini, kisah
berlanjut ke pencarian seorang guru ya dari pangeran tersebut, yaitu menemukan guru Maha Sri Ratna. Dia banyak mendapatkan ajaran-ajaran dari sang gurunya dan menjadi pemegang ajaran bodhicitta yang otentik ya. Dan pencapaian spiritualnya sangatlah hebat. Di sini kata bodhicitta ialah ajaran di mana kita mengembangkan batin pencerahan demi menolong semua makhluk ya. Di sini semua makhluk, tidak hanya manusia saja ya, karena mungkin bisa para hewan-hewan, para yang tidak kelihatan ya, kadang banyak di kehidupan kita bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang tidak nampak ya, mau itu seperti hantu-hantu, mau seperti itu para dewa yang tidak kelihatan. Nah, ketika kita berlatih ajaran bodhicitta, kita berusaha ingin menolong makhluk-makhluk yang menderita tersebut untuk mendapat kebahagiaan yang tertinggi juga. Di sini dikatakan bahwa setelah ia mendapatkan ajaran mengenai bodhicitta, ia kembali ke negara asalnya, yaitu di Sriwijaya. Setelah kembalinya dari India, dari sinilah pertemuan antara guru dan murid, antara guru Swarnadipa dan guru Atisya. Guru Atisya ini adalah seorang pangeran, juga sama-sama pangeran, karena pada zamannya itu seorang pangeran ketika meninggalkan istananya dan meneladani seperti kisah sang Buddha mengambil jalan pertapaan, dikatakan itu salah satu bentuk yang tertinggi lah ya. Jadi tidak memikirkan harta, tidak selalu duit ya. Di sini guru Atisya dari kerajaan Bengal ya, putra kerajaan dari Bengal. Dia salah satu guru hebat di India. Dia memiliki banyak guru yang mempelajari sutra dan tantra. Dia memiliki kira-kira 20-an guru ya di India, tetapi dia masih kurang satu ajaran. Satu ajaran ini dia masih kurang. Apa sih ajaran itu? Ketika di India itu sudah punah, tertinggal sisa satu ajaran yang dipegang oleh guru Swarnadipa asal Indonesia tentang bodhicitta ini. Kadang beberapa orang tuh mungkin karena keegoisan batinnya ya, jadi kan selalu berpusat pada aku dan aku, egoisme ya. Ketika kita bisa mendengarkan ajaran ini, kita itu lebih bisa merasakan penderitaan makhluk lain ya, ibaratnya. Kita itu kalau mereka tuh menderita, apalagi saya juga bisa merasakannya, itu kan suatu bentuk welas asih kan. Dari situ sang guru Atisya pergi selama kira-kira itu 8 bulan dari perjalanan dari India menuju ke Tanah Emas di Sumatera. Selama 8 bulan perjalanan sulit, pertemuan antara guru Atisya dengan guru Swarnadipa terjadilah pembelajaran antara guru dan murid selama 12 tahun lamanya. Sebelum akhirnya sang guru Atisya pergi melanjutkan studinya di Wihara Biara Nalanda. Ibaratnya kalau sekarang itu universitasnya yang terbesar lah. Apa itu namanya? Oxford atau Harvard itu. Zaman dulu kan, belum ada perkuliahan, mereka menggunakan biara ya, monastik. Dikatakan ketika banyak pelajar-pelajar sebelum dari Cina, Jepang, Korea, dan seluruh negeri yang sebelum belajar di Nalanda, dikatakan
para cendekiawan belajar dulu sebentar di Sriwijaya, di biara di Sriwijaya, belajar bahasa Sanskerta, mendalami ajaran-ajaran Buddha yang pendahuluan-pendahuluan, baru setelah dirasa cukup mampu dan matang, baru melanjutkan di biara di India. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini suatu bentuk skema ya. Pertama ini ada di sini di Sumatera, terdapat Guru Agung Swarnadipa Dharmakirti ya, Sriwijaya. Dia memegang ajaran silsilah Bodhicitta. Ada Guru Atisya yang berguru kepada Guru Swarnadipa di Bengal ini. Kemudian setelah berguru, dia menjadi pandit yang hebat. Dia pergi ke tanah bersalju di Tibet, ya kan? Pada saat itu di negeri Tibet sudah ada ajaran Buddhis, tapi terlalu banyak penyimpangan atau penyelewengan ya. Banyak biksu-biksu di sana yang ibaratnya dikatakan dalam peraturan, tidak boleh menikah, tidak boleh mempunyai istri, tapi dia memiliki istri yang banyak, sudah terlalu melanggar ya, banyak kejahatan di sana. Lah, ada satu raja di Tibet, namanya Raja Trisong Detsen, dia ingin mereformasi ajaran Buddhis di Tibet ya, untuk memurnikan kembali. Dipanggillah Guru Swarnadipa mengajar di tanah bersalju di Tibet. Di sana Guru Atisya juga mengajarkan Bodhicitta dan juga mengajarkan topik tentang karma dan berlindung pada Triratna. Kenapa kok selalu diajarkan tentang berlindung dan karma? Karena terkadang orang di Tibet pada zamannya tersebut, dia cuma asyik pada ritual-ritual semata, tanpa mengembangkan keyakinannya. Pertama keyakinan, kedua tentang hukum karma ya. Karena hukum karma merupakan hukum universal. Bagi saya itu mau orang Buddhis maupun non-Buddhis, karma itu selalu berlaku. Dari kalau saya pelajaran dari sekolah tuh, ketika SMA tuh mendapatkan pelajaran fisika kan, hukum Newton 2 tentang aksi dan reaksi. Apabila kita memberikan aksi seperti ini, reaksinya seperti ini, ya kan? Kita menanam mangga, akan tumbuh mangga. Kita menanam semangka, akan tumbuh buah semangka, ya kan? Kita tanam kebaikan, tumbuh kebaikan. Kita tanam keburukan, juga tumbuh keburukan. Nggak mungkin kita tanam mangga, keluarnya rumput, ya kan? Itu yang selalu diajarkan tentang konsepsi tentang hukum karma oleh Guru Atisya bagi masyarakat di Tibet pada saat itu, mereformasi mereka untuk lebih ke spiritual yang lebih baik lah. Kemudian kita juga mengetahui tentang mengenai silsilah reinkarnasi ya. Ini yang sungguh kadang unik ya, reinkarnasi. Kadang tuh dulu sebelum saya menjadi seorang Buddhis tuh bertanya-tanya, reinkarnasi itu benar atau enggak? Benar atau enggak? Sangat lucu ya. Tapi banyak ilmuwan di Barat yang membuktikan tentang reinkarnasi ya, tentang hipnoterapi, dan bisa menggali tentang masa lampau dari seorang melalui hipnosis ya. Jadi pada awalnya dikisahkan ada Bodhisattva Sadaparudita, ketika dia mengembangkan batin pencerahan untuk menolong semua makhluk, roh atau daripada atmanya ya, itu dia bertumimba lahir lagi ya, mengambil wujud ibarat kayak orang ganti baju ya. Saya hari ini itu pakai baju batik ya, misalnya, besok saya mau ganti baju lagi,
ya kan, mau pakai baju kaos oblong, besoknya lagi mau jas, seperti itu konsepsinya. Dia mengambil wujud sebagai Swarnadipa Dharmakirti, ya kan. Setelah mengambil wujud Swarna Dharmakirti, ketika meninggal dia terakhir lagi di tanah bersalju Tibet sebagai salah satu yogi atau pertapa yang terkenal, yaitu bernama Marpa Sang Penerjemah. Dikatakan kenapa Sang Penerjemah? Karena dia menerjemahkan teks-teks Buddhis dari bahasa India, dari Sanskrit maupun Pali menuju ke bahasa Tibet. Uniknya di sini, semua transkripsi diterjemahkan ke bahasa Tibet, ya kan? Di India sudah punah, dibakar kitab-kitabnya ketika ada penyerangan dari kerajaan-kerajaan lain. Habis, tetapi di negeri bersalju Tibet masih tersimpan kitab-kitab yang sangat memukau ya, antara sutra dan tantra. Tantra ialah kalau kalian yang pernah dengar ya, yang belum dengar ya, saya menjelaskan lagi. Tantra itu ialah ajaran-ajaran rahasia yang tidak diberikan oleh semua orang. Ya, di dalam Buddhisme dan Hinduisme sangat kental sekali dengan kata tantra. Karena ajaran tantra tersebut perlu adanya suatu kapasitas batin dari seorang muridnya, dari guru diberikan kepada muridnya. Apabila kapasitas batinnya sudah mencukupi, baru bisa diberikan. Tetapi apabila si murid ini tidak mencukupi kapasitasnya, guru tidak akan memberikan. Dan ketika diberikan juga bahaya bagi dirinya dan bagi makhluk lain. Bisa digunakan untuk menyakiti, padahal itu digunakan sebenarnya untuk menolong. Kadang saya pernah bertanya-tanya, kenapa ya kok Guru Swarnadipa itu tidak menitis lagi di Indonesia? Kenapa dia kok harus menitis di Tibet? Nah, padahal kan di Indonesia kan tanahnya. Setelah saya kadang merenungkan, karena ketika kita mau lahir lagi, itu kita kan perlu mendapatkan suatu faktor-faktor yang mumpuni kita ya. Ibaratnya itu kalau kita mau menanam tanaman itu kan, tanahnya harus subur, cahaya mataharinya harus cukup, ya kan? Kelembapannya pas, cahaya pas, airnya pas, pupuknya pas, baru bisa tumbuh. Mungkin di bumi Nusantara pada waktu itu ajaran Buddha sudah mulai hangus ya, sudah mulai hilang, bergeser dengan keyakinan yang lain. Nah, ketika mau mencari lingkungan yang cocok, nah di tanah bersalju di Tibet mungkin waktu itu sedang booming ya, ibaratnya boomingnya, mungkin mereka para guru lahir lagi di tanah bersalju Tibet. Dari Marpa Sang Penerjemah, dia lahir lagi menjadi Longdol Lama Rinpoche. Saya pernah bertanya ke guru saya kan tentang istilah-istilah Tibet ya. Sebetulnya lama itu apa sih, Bante? Dan Rinpoche itu apa sih pembedaannya? Kadang ada yang panggil Rinpoche, ada yang panggil dia lama. Lama itu guru. Sedangkan Rinpoche itu sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu yang permata berharga. Dikatakan guru itu sesuatu yang berharga karena guru itu memberikan pengetahuannya, memberikan pengalamannya kepada muridnya demi kemajuan muridnya. Daripada Longdo Lama Rinpoche, beliau mengambil wujud lagi menjadi Dapo Lama Jampel Lunduk, dan sekarang kira-kira tahun 1920-an lahir lagi di Tibet menjadi guru Dapo Lama Rinpoche, ya kan? Salah satu guru dalam silsilah Gelug, silsilah yang saya pelajari juga. Guru tersebut ketika invasi China
kepada Tibet tahun 1959, para guru-guru spiritual di Tibet menyebar ke seluruh negeri sehingga membuka tabir seperti apa sih negeri puncak salju Tibet itu menyebar, dan salah satunya Guru Dakpo Lama Rinpoche menetap di Perancis pada sekarang dan terkadang memberi pengajaran di Indonesia. Karena saya juga memberikan, wah, dari negeri India lahir ke Indonesia, lahir ke Tibet, mengambil banyak wujud demi menolong semua makhluk. Begitu ulas asih yang sangat sangat besar sekali ya bagi saya itu, menjadi storyteller. Dan ketika kita ingin mempelajari suatu ajaran bodhicitta ini, dan saya selalu ditekankan oleh beberapa guru saya yang lainnya, pada masanya ilmu bodhicitta sebenarnya termasuk ajaran rahasia, kawan-kawan. Tidak semua orang diberikan. Setelah dari Guru Swarnadipa, Guru Atisha, sampai reformasi, guru yang mereformasi ajaran Buddhis lagi di Tibet, pendiri ajaran Kadampa, yaitu Je Tsongkhapa, masih menjadi ilmu rahasia, masih dirahasiakan ilmunya. Ketika Je Tsongkhapa, salah satu guru itu, mempunyai murid yang bernama Kapel, karena kebaikan sang guru, oh kamu boleh menyusun ajaran ini ya, untuk kebaikan semua makhluk. Katakan ajarannya bernama bodhicitta, dinamakan dengan bahasa Tibetnya Lojong. Baru setelah ini saya dan mungkin teman-teman praktisi spiritual lain baru mendapatkan tentang ilmu ini. Kemudian salah satu karya Guru Swarnadipa yang masih kita pakai saat ini dan masih kita kenal, tapi mungkin kita tidak tahu ya, itu sebenarnya kata terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih itu dari Guru Swarnadipa ini. Salah satu guru saya, Suhu Badraruci, dia sering menjelaskan, terima kasih itu adalah diciptakan oleh Guru Swarnadipa Dharmakirti. Apa sih makna dari kata terima dan kasih? Ya. Saya selalu kita ucapkan terima kasih, kasih barang, oh iya terima kasih. Cuman sekedar omongan aja kan? Tetapi ada makna yang menarik dan tersembunyi di dalam kata terima kasih. Dikatakan terima, kita itu menerima penderitaan semua makhluk, kita pikul pada pundak kita rasakan penderitaan mereka, sehingga kita tuh memunculkan rasa welas asih karena penderitaan mereka ya. Kita kemudian kasih tersebut kita memberikan ya, mengasih, memberikan, mempersembahkan kebahagiaan kita ke semua makhluk ya. Semua makhluk ini saya tekankan lagi, bukan hanya sesama manusia, ke hewan, ke mungkin para arwah, para dewa, kalau yang percaya di sini ada naga, kita kasihkan semua kebahagiaan kita ke semua makhluk. Ya kan? Itulah kunci daripada kata terima dan kasih ya kan. Yang sangat unik bagi saya ya. Mungkin orang-orang nggak tahu, cuman omong-omong aja, tapi kalau kita setelah belajar kita tahu, oh paham kita. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita akan membahas tentang hubungan Indonesia dan Tibet, negeri bersalju Tibet ya. Kali ini saya akan memutar video yang saya dapat dari TikTok, kawan-kawan. Saya coba ininya, apa namanya? Saya coba putar videonya.
Bentar. Teman saya arsitek ada Kris Warnoko, Jay Subiakto, dan teman saya seniman Enrico Soekarno. Sekembalinya dari Tibet, kami membuat buku namanya Tibet di Otak. Dan kami secara iseng-iseng minta Dalai Lama kasih kata sambutan. Dan ternyata kata sambutannya itu dijawab dengan waktu singkat. Yang mulia Dalai Lama, kami baru saja berkunjung ke negeri Anda. Negeri Anda sungguh indah dan menginspirasi, tapi tidak banyak bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mengenal negeri Anda. Kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena bagi kami, negeri Anda seperti sebuah legenda atau negeri dongeng. Jawaban Dalai Lama, walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu bangsa kami selalu mengenal Indonesia. Melalui pendiri kami, seorang guru besar agama Buddha berasal dari India bernama Atisa Dipangkara, sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru pada seorang lama, dan lama ini bernama Lama Serlingpa. Serlingpa kurang lebih artinya adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa adalah pulau emas Sumatera, dan Lama Serlingpa ini ada di dalam masa kerajaan Sriwijaya, dan dia bernama Dharmakirti. Jadi peristiwa itu selalu diceritakan kepada semua murid-murid Buddha yang ada di Tibet. Jadi dari dahulu sampai sekarang tidak ada orang Tibet yang tidak mengenal Indonesia. Dan ini sangat memalukan bagi saya. Oh, ternyata saya sendiri nggak tahu siapa itu Dharmakirti. Artinya kita melupakan sejarah kita sendiri. Oleh karena itu saya merubah perjalanan. Ya, sampai di situ saya dapat kisah tersebut dari bukan video tersebut dari TikTok ya. Sangat menarik pemaparannya, apa itu namanya. Tadi videonya nampak atau enggak ya? Tadi enggak kelihatan kok. Cuman suara doang. Oh, cuman suara. Aduh. Coba. Tapi suaranya jelas kok. Bentar, saya coba share lagi ya. Nggak enak saya kalau nggak nampak itu. Nanti kalau nggak nampak tolong lapor ya. Saya arsitek ada Kris Warnoko, Jay Subiakto. Sudah nampak kawan-kawan? Belum kok. Tetap nggak kelihatan loh. Kelihatan juga kok. Nah, bisa begini ya. Sebentar.
Nah, teman-teman, saya arsitek, ada Kris Warnoko. Belum nampak ya? Belum kok. Belum kok. Nah, kayaknya ini nggak bisa lah. Saya nggak apa-apa lah ya. Tapi tadi suaranya jelas ya kawan-kawan ya? Jelas kok. Jelas. Ya, kita lanjut aja. Saya share yang PPT-nya lagi. Jadi dikatakan oleh Bapak yang tadi, orang-orang di Tibet ya kan, itu mengenal Indonesia berkat cerita dari guru ke murid yang selalu menceritakan tentang guru Swarnadipa dan Makirti ya, tentang keagungan ajarannya diturunkan ke murid-muridnya. Tetapi kadang kita sendiri orang Indonesia nggak tahu kalau kita itu punya anak emas gitu loh, dan kita bahkan terkenal di negeri nan jauh di puncak gunung sana. Kalau kalian pernah lihat-lihat film yang berada di Tibet itu, rasanya di sana kayak sebuah negeri dongeng kan, kayak apa ya, ada istananya, orang-orang di sana sangat religius sekali, banyak hamparan padang rumput ya kan, itu hidupnya kayak nomaden kan, sangat tidak terbayangkan lah, beda kalau kita hidup di Indonesia. Nah, ini kemarin saya kontak, kita lanjut aja bukunya. Menurut saya bukunya ini untuk sampulnya saya suka karena warnanya kan emas kekuningan, saya suka warna emas kekuningan, dan kan dalamnya tulisannya kertasnya juga bukunya tidak terlalu tebal, kita baca tuh juga enggak sehari 2 hari selesai lah, enggak butuh waktu lama, dan baguslah untuk kita belajar tentang sejarah. Terdapat banyak pesan moral yang bisa kita petik dari buku ini. Saya ketika mempelajari tentang cerita ini, saya selalu merenung ya tentang kita, bagaimana kita bersikap kepada guru, mau guru yang di sekolah, mau kepada dosen, mau kepada guru mula kita, guru mula yaitu orang tua kita ya, ayah ibu kita, ya kan, mau kepada dosen, mau kepada guru sekolah, bagaimana cara kita bersikap ya. Dikatakan ini seorang murid mau mencari ajaran baik-baik, memiliki bakti yang sangat tulus, mempersembahkan berbagai macam bentuk barang berharga kepada gurunya untuk mendapat suatu ajaran berharga. Terkadang kita melihat kondisi di Indonesia masih banyak anak-anak ya yang tidak menghormati gurunya, ya kan, menganggap remeh gurunya. Karena saya lihat karena mereka kurang pemahaman, karena kurang banyak mendapatkan cerita-cerita seperti ini sih. Kalau kita bisa mendapatkan cerita-cerita seperti ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara memiliki perilaku yang baik kepada guru-guru kita. Saya ketika MCF masih ingat, MCF itu tahun 2018 awal masuk ditanyai kan, suruh menggambar apa nilai sisi positifmu, nilai yang kamu tebarkan ya. Saya selalu mengatakan kata bakti. Bakti di sini bisa kita berbakti pada negara, bisa kita berbakti pada keluarga kita, bisa kita berbakti pada guru-guru kita, ya kan. Ketika kita bisa berbakti,
itu suatu bentuk perbuatan bajik dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibaratnya ketika saya masih ingat ketika SMA hingga kuliah ya, ketika perkuliahan offline hampir kelas kami itu berbeda sendiri karena kelasnya Koko ini selalu memberikan salam, ya kan? Kalau bahasa Indonesia biasanya kalau SMA ya kami berdiri memberikan salam selamat pagi, selamat siang, ya kan, nanti penutup juga kepada Bapak Ibu guru. Dan ketika kuliah yang membuat lause-lause dari Tiongkok tercengang hanya kelasnya Koko saja yang memberikan, tidak tahu ya kelas bawah banyak Koko yang Mandarin kurang tahu Koko. Sepertinya mungkin ada memberikan salam hampir sama seperti sekolah SD ya, mungkin SD atau SMP di Tiongkok pada masa sekarang ini. Dia sangat kaget. Nggak ada anak kuliah itu memberikan salam ke dosennya. Mereka sampai nggak perlu. Tapi saya selalu menekankan ke teman-teman sekalian kalau ini suatu bentuk perbuatan baik kita menghormati guru. Dari kita menghormati guru-guru kita, dosen-dosen kita, mereka punya pengetahuan bisa secara tulus diberikan kepada kita. Apabila kita memiliki guru-guru spiritual, berkat guru spiritual yang sangat hebat itu bisa menurun kepada kita, bisa memberkati kita semua. Dan itu sudah saya sering buktikan ya, dengan bertumbuh pada guru-guru saya mendapatkan banyak berkah dari mereka. Lalu kemarin yang lalu saya juga mengkontak penerbit dari buku ini. Saya meminta diskon ya bagi teman-teman, bisa menghubungi yang ingin buku ini, mengundang buku ini bisa menghubungi call center Lamrimnesia pada nomor tertera berikut ya. Kemarin saya bilang ke cicinya, Ci, ini di Macung Tino bawain bedah buku, ya kan? Untuk anak Macung dikasih potongan harga enggak? Dikatakan oleh cicinya, teman saya, dikasih potongan diskon 15% ya. Dari harga 82.000 mungkin kira-kira menjadi berapa ya? 70-an ya, 70-an ribu lah mungkin. Potongan 15%. Jadi teman-teman yang mau undang buku ini nanti bilang aja temennya Martino Lim, ya kan, anak Macung, bisa nanti dapat potongan 15%. Lalu untuk menutup acara pada hari ini, kita bisa membuat sebuah aspirasi atau pelimpahan jasa ya. Ini terkenal sekali ketika kita sudah memulai suatu aktivitas yang bajik, kita perlu mendedikasikan perbuatan bajik itu untuk kepada semua makhluk ya. Marilah kita merenung sebentar. Semoga harapan semua makhluk untuk melatih batin pada jalan pencerahan sebagaimana diajarkan oleh Guru Swarnadipa dapat diraih dengan mudah melalui semua instruksi Dharma beserta komentar yang telah diajarkan. Semoga permata batin pencerahan yang belum tumbuh menjadi tumbuh dan yang sudah tumbuh akan terus tumbuh semakin besar. Semoga orang yang telah memahami selanjutnya dapat menerapkan metodenya dengan semangat yang menyala untuk mempraktikkan hingga mencapai tubuh yang lengkap sempurna dan selaras dengan sang jalan. Untuk itu kita tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Matur suksema, matur nuwun, ya, kamsya, sisik semuanya. Itulah pemaparan dari saya Martino. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf kepada teman-teman karena saya juga masih dalam pelatihan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Kotino. Sangat menarik sekali materi yang dibawakan Kotino pada pagi hari ini. Baik untuk teman-teman dan panitia mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand dan open mic untuk bertanya. Silakan teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung saja. Ya, ini kalian boleh tanya ngalor ngidul ya istilahnya. Ya.
Nanti saya bisa mungkin jawab. Iya. Mungkin untuk permulaan, aku ingin tanya nih, Ko. Tadi Ya. kan kata Kotino ada berbicara tentang reinkarnasi. Nah, saya ini juga lumayan tertarik sih, Ko, tentang pembahasan reinkarnasi. Karena saya juga antara percaya dan nggak percaya gitu. Jadi, aku ingin tanya pendapatnya Kotino. Menurut Kotino ini, benar nggak sih kalau misalkan reinkarnasi itu terjadi di kehidupan masa lampau? Kan ada yang pernah bilang kalau reinkarnasi itu terjadi kalau misalkan kita manusia hidup di kehidupan masa lampau itu misalkan contoh ya, kita jadi penjahat, terus kita dihidupkan kembali di kehidupan di masa depan itu kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Katanya sih itu sebagai tanda apa ya, kayak pengampunan dosa. Itu menurut Kotino benar nggak sih? Gimana? Tolong ulangi yang Jadi sebelumnya itu kayak ketika kita berbuat jahat. jadi di kehidupan masa lampau kita itu misalkan jadi penjahat, tapi kita dihidupkan kembali di kehidupan masa sekarang itu kita menjadi sosok yang lebih baik. Seperti kita bisa menolong orang, kita bisa membantu orang, tapi di kehidupan masa lampau kita menjadi penjahat. Katanya itu merupakan suatu bentuk dari pengampunan dosa. Ibarat kata kayak Tuhan atau universal itu memberikan kita kesempatan kedua untuk bertobat sepertinya ya, gitu. Ya, coba saya jawab ya. Iya, Kok. Menurut teks-teks yang Koko pelajari dalam pengajaran Sang Buddha ya dikatakan ada tiga ajaran ya. Ini tentang dikatakan tilakkana. Tilakkana itu artinya 3 corak ya. Yang corak pertama ini yaitu dukkha. Dukkha itu adalah penderitaan. Yang kedua ini adalah anicca atau bahasa Sanskritnya anitya. Anitya ini adalah perubahan atau tidak tetap, ya kan? Yang ketiga ini anatha atau anatman. Kalau bahasa Sanskrit anatman. Kita akan merujuk pada konteks yang kedua, yaitu perubahan ya, atau yang disebut tidak tetap itu. Kita bisa melihat banyak sekali kita hidup tidak lepas dari penderitaan, tidak lepas dari perubahan ya. Kita bisa lihat anak yang bayi barusan lahir itu lama akan menjadi dewasa, setelah dewasa akan menjadi tua, tua akan menjadi sakit dan akan mati. Di sini kan terjadi perubahan, ada perubahannya, ya kan? Siang berganti malam itu juga terjadi perubahan. Begitu pula sifat watak manusia. Sifat watak manusia itu bisa berubah, gitu loh. Dari yang baik, ya, dari yang baik menjadi jahat, ya, dari yang jahat bisa menjadi baik. Tergantung situasi dan kondisi serta lingkungannya kan. Seperti itu. Mungkin di kehidupan yang lampau orang itu berbuat keburukan. Tapi apa? Dia dari lahir ceprot sampai dia mati itu dia hanya berbuat keburukan aja. Dia apakah tidak ada satu kecil benih perbuatan bajik yang dia lakukan? Ya kan? Mau itu kita tidak usah bilang agama ya, tidak usah bilang dia membantu orang ya, dia memberikan makan kucing, ya kan? Membantu orang tuanya sapu rumah, cuci piring. Kalau dia bisa memahami bahwa itu suatu kebaikan, ya kan? Itu tetap nilai kebaikan dan tidak bisa terhapuskan. Begitu pula keburukan. Ada yang kata, dia tuh jahat. Kenapa kok sampai sekarang tuh dia hidupnya enak-enak, masih kaya, masih apa tuh namanya keluarganya masih tentram-tentram. Lah karena dia punya bibit baik gitu. Loh, meskipun dia jahat, karena yang lampau dia juga menanam yang baik pula meskipun sekarang dia jahat. Jadi yang selalu ditekankan oleh guru spiritual Koko, ketika kita itu mau melihat masa lampau kita lihat
masa sekarang kita, kehidupan sekarang ini, Tino ini bagaimana ya? Lahir di keluarga yang bagaimana, ekonominya bagaimana, tampilannya bagaimana, wajahnya itu bagaimana, wataknya itu bagaimana, ya kan? Cara pemikirannya bagaimana, itu semua akibat masa lampau. Masa lampau enggak harus selalu sebelum jadi Tino dulunya apa ini dan itu berpuluh-puluh kehidupan lamanya. Enggak usah. Kemarin itu loh, hari apa? Hari Jumat ini Tino tuh gimana gitu loh. Bisa mengalahirkan Tino yang sekarang juga kan. Misalnya, oh besok saya ingin makan apa ya? Misalnya makan bakmi, kan? Sudah merencanakan. Makanya pikiran itu sangat penting ya. Sangat berbahaya pikiran tuh kalau kita tidak melatih dengan baik-baik. Besok saya bikin bakmi, mau makan bakmi. Gimana caranya, ya kan? Oh kita tuh ya harus persiapkan minyak, ya kan? Nanti dagingnya, telurnya, sayurnya, bumbu masak, ya. Kita masak, baru hari ini kita bisa memetik, ya, merasakan minyak. Kalau kita tidak mau apa namanya, tidak gimana ya, tidak menciptakan kondisi bagaimana kita itu mau menjadi yang baik gitu loh. Begitu pula kalau kita ingin kehidupan yang ke depan ya, ke depan tuh tidak harus setelah kita mati gimana, besoknya ya kita setelah dewasa umur 30, 40 kita mau sukses atau tidak sukses, ya kita tentukan dari sekarang ini. Itu kita mau bahagia atau enggak ya sekarang ini, gimana kita mau ngelola pikiran kita kan. Itu nggak usah muluk-muluk reinkarnasi gitu loh, tapi yang nyatanya sekarang ini kita nggak bisa lepas dari konsepsi ruang dan waktu kan. Ingat ya, kalau kita mau tahu yang lampau, masa lampau kita lihat sekarang ini. Kalau kita ingin masa depan kita ya kan enak, kita mulai dari sekarang bergerak. Kita harus eling lan waspodo ya. Eling kalau kita ke depan itu mau hidup yang enak, ya kan, mau yang hidup yang bahagia, waspodo kita itu menghindari kita dari suatu keburukan-keburukan. Seperti itu. Jadi itu sih perubahan. Kita tidak bisa lepas dari apa konsepsi tentang ilmu perubahan ya, ketidakkekalan lah ibaratnya. Betul kok. Jadi inti yang bisa aku ambil itu adalah gak usah muluk-muluk ya kok, kita tuh mempelajari tentang reinkarnasi. Intinya kita mengatur gimana kehidupan kita sekarang untuk kehidupan kita di masa depan yang lebih baik gitu ya kok ya, intinya. Iya. Papinya Koko tuh kalau selalu menekankan ya, papanya Koko itu kan, ini kita cerita sedikit ya, di keluarga Koko itu kan sebagian besar Kristen, Katolik ya kan, yang dari mama kebanyakan Muslim ya kan, dan Koko kan yang Buddhis lah. Dia ayah Koko itu sedikit agak dia bukan beragama yang kental, tapi selalu menekankan ini, mau kamu agama A, B, C, Z, ya mau kamu ke wihara, mau kamu ke masjid, mau ke kelenteng, mau ke tempat ibadah manapun, satu, berbuat baiklah. Lalu itu kalau waktu ceramah orang tua ke anak itu, aduh, pasti itu selalu, intinya berbuat baik tok. Apa yang berbuat baik ya? Mbok 10 perintah Allah, mbok nek sing di Islam apa, mbok nek sing di Buddhis apa, yaitu cakno gitu loh. Kamu tanamkan gitu. Di situ tok. Jadi lebih universal kayak kita belajar tentang nilai kebaikan ya. Karena dengan berbuat baik kan kita juga bisa menolong sama kita ya, tanpa memandang bulu apapun itu. Yes, betul. Ya, karena itu juga merupakan nilai kehidupan yang sangat penting bagi kita hidup di masyarakat. Ya. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kotino ini sudah siap menjawab pertanyaan kalian semua. Asik. Enggak, saya juga banyak berlatih. Iya. Juga perlu banyak berlatih. Bagaimana teman-teman? Dari panitia, mungkin ada yang ingin bertanya?
Pak Ginting mungkin ingin, oh ya, Pak Ginting silahkan. Terima kasih Natalia, MC-nya keren sekali hari ini. Juga pembicaranya Tino ya. Selamat siang Tino. Selamat siang Pak, terima kasih sudah Ya. hadir Pak. Terima kasih, sama-sama. Baik, luar biasa. Siang hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dari Tino ya, di mana Tino boleh berbagi buku yang memang memberikan satu wawasan yang sangat baik sekali bagi kita ya teman-teman ya. Bagaimana pandangan pemeluk agama Buddha ya, Tino ya. Terkait seharusnya seperti apa sih yang harus dilakukan kita selaku bagian dari kehidupan ini di semesta ini ya Tino ya. Tadi saya mencatat beberapa kata kunci Tino, misalkan tadi ada kata penghormatan kepada guru, kemudian ada kelahiran dan pertumbuhan, di mana ujung dari semua proses itu tadi diarahkan kepada kebaikan ya Tino ya. Nah terkait dengan hal ini Tino, saya secara pribadi saya rasa ini akan memberikan kita wawasan yang semakin baik dan membuat kita juga menempatkan dialog di dalam konteks yang tepat. Kita di sini juga hadir dengan berbagai latar belakang agama begitu ya, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk berdialog ya, karena dialog yang baik adalah dialog yang bisa menguatkan dengan melihat aspek-aspek yang sama dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita gitu ya Tino ya. Nah, apa yang disampaikan Tino tadi itu sangat cocok dan relevan dalam perspektif kami begitu ya. Khususnya disebutkan ada hukum tabur tuai tadi ya. Nah, ini menarik juga Tino bahwa di pemeluk agama Kristen itu juga ada yang disebut hukum tabur tuai. Bahkan di bagian kitab suci itu disebutkan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu bisa disebutkan seperti itu. Dan tentunya hal ini harus tetap menjadi satu pegangan kita ya. Karena manusia yang kita tahu ini kan kita pahami dia hidup di dalam keterbatasan dirinya ya. Keterbatasan dirinya itu sebagai makhluk yang hidup di dalam kedagingan ya, sekarang ini. Nah di dalam keadaannya seperti ini tentunya menjadi suatu tantangan kita karena sebagai makhluk yang hidup di dalam daging ini kita itu kan ditantang untuk bagaimana kita mencari pekerjaan supaya kita bisa hidup dengan baik, kita ingin menjadi orang yang sukses gitu kan, sehingga dengan hukum tabur tuai itu kita diingatkan supaya bila kita punya cita-cita yang baik tentu dengan cara yang baik juga. Misalkan kita ingin kaya, ya bagaimana kita bisa berproses ke sana dengan cara yang baik ya, mencari pekerjaan yang baik ya, atau mungkin kita ingin sukses di dalam studi. Hukum tabur tuainya apa? Ya kita harus belajar ya, dengan cara yang baik kan begitu. Tapi yang menjadi kenyataan susahnya ini bahwa manusia itu terbatasnya itu adalah sering tidak menyadari bahwa kehidupan itu seperti uap ya, bahwa hidup kita ini kan seperti uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap sehingga hal-hal yang penting ini karena seringkali diabaikan mungkin. Nah seringkali diabaikan. Yang menjadi tantangan itu yaitu tadi yang pertama keterbatasan kita hidup dalam kedagingan kita gitu ya, sehingga kita ini apa ya saya mau katakan tadi menggampangkan segala cara. Itu yang harus kita hindari. Tujuan baik tapi juga dengan cara yang baik. Kemudian saya mau sampaikan tentang tabur tuai. Ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang penting ya, suatu hal yang penting. Hanya saja di dalam perspektif
dalam Kristiani, melakukan sesuatu kebaikan itu bukan semata-mata akan hasil. Jadi kita tidak menuntut satu hasil ketika saya berbuat baik, saya harapkan nanti hasilnya orang berbuat baik. Itu memang dengan sendirinya, dengan secara otomatis. Gitu. Tetapi sebetulnya kenapa kita harus berbuat baik, tetapi oleh karena kita sudah diberikan kebaikan lebih dahulu. Misalkan kehidupan ini, kan, kita sudah diberikan keluarga, kita diberikan teman-teman yang hadir di sini. Jadi sebagai rasa ucapan syukur, kita melakukan itu sebagai satu alasan kita berbuat baik. Gitu. Oke, gitu saja, Dina. Terima kasih. Terima kasih Pak Ginting. Ya, betul sekali Pak. Kadang di konsepsi semuanya itu juga ada istilah-istilah yang hampir sama sih sebetulnya. Ya, terima kasih Pak Ginting, terima kasih Kotino. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu, oh ya, kan Kotino sudah selesai menyampaikan materi. Mungkin Kotino hendak memberikan closing statement atau mungkin saran-saran, tips-tips, atau apa ya, seperti suggestion buat teman-teman. Kotino silahkan. Terus berbuat baik ya, untuk kebahagiaan semua makhluk. Ya. Itu kalau saya yang selalu saya tanamkan ya. Meskipun kamu sekarang belum sempurna, belum begitu masih banyak keburukan-keburukan ya. Masih banyak seperti kenegatifan seperti tidak sabar, marah, kemudian yang lain-lain sebagainya. Tetap terus berbuat baik, memotivasi dirimu untuk kebahagiaan sesamamu. Itu kalau dari saya. Apabila kita membahagiakan sesama, diri kita pasti akan merasa bahagia. Pasti itu. Ya, betul sekali kok. Oke, itu aja ya kok. Ada tambahan lain? Ya. Oke, terima kasih banyak ya kok atas partisipasinya dan terima kasih juga dengan materi yang telah Koko berikan, itu sangat bagus dan sangat bermakna sekali. Semoga teman-teman juga dapat mengambil hikmahnya ya, apa yang dijelasin oleh Kotino pada pagi hari ini. Dan juga di sesi selanjutnya kita, karena sudah menunjukkan pukul 11:30, mungkin kita akan mengakhiri acara, tapi sebelum mengakhiri acara, kita kan tadi sudah membukanya dengan berdoa, maka dari itu kita akan menutupnya dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman bisa on cam dulu nggak? Kita akan masuki sesi dokumentasi. Nanti saya akan minta tolong Eti untuk itu ya, screenshot buat sesi dokumentasi kita. Oke. Ayo teman-teman, kita on cam supaya kita bisa foto bersama. Jangan malu-malu teman-teman. Kok bisa PPT-nya bisa di ini dulu? Oh ya, oh, kok iya, PPT-nya. Oh, belum. Ya. Oh, sampai lupa saya. Oh, sudah. Ya, terima kasih juga Pak Ginting. Ayo teman-teman yang belum on cam, bisa on cam.
Jangan malu-malu teman-teman. Ini kita mulai aja kan? Oke, kita mulai aja. Oke ya. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, untuk teman-teman jangan keluar dulu ya. Teman-teman mengisi exit gate dulu yang nanti akan dikirimkan oleh teman-teman panitia. Terima kasih Natalia, terima kasih Tino. Ya, terima Terima kasih kasih, juga Pak. Pak. Terima kasih panitia sudah berikan kesempatan yang sangat bagus. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Kotino. Buat teman-teman panitia bisa dikirimkan exit gate-nya. Oh, ini saya juga ngisi atau enggak ini ya? Boleh Kotino, terserah. Saya nanti juga mungkin akan ngisi exit gate. Ini teman-teman sudah ada. Ya, sudah Jason. Oke. Terima kasih Jason. Teman-teman bisa diisi dulu ya exit gate-nya sebelum keluar dari Teams ini. Jika sudah, teman-teman diperbolehkan untuk keluar. Lagi saya sebagai ketua untuk organisasi ini mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Kotino ya senantiasa bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai bertemu kembali di acara book club yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih semuanya. Saya izin live dulu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Kotino. Thank you, Ko. Baik, bagi teman-teman peserta yang sudah mengisi exit gate-nya, dipersilahkan untuk exit, nggak apa-apa, karena sudah mengisi exit gate-nya. Terima kasih banyak teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang sudah menghadiri acara pada hari ini ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari hari ini dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Thank you juga, Nata. Oke, thank you, Tri. Well done. Gimana? Lega? Iya, lumayan. Untung kamu dapetnya yang book club ya. Gak Iya, apa-apa. puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillah. Di kuis langsung A. Enak ya? Nggak tahu ya. Oh iya, bapaknya kan bilang kalau yang jadi MC di kuisnya otomatis A. Oh iya, baguslah. Aku nggak tahu. Jadi, aku MC pas acara apa ntar. ambil acaramu aja, Ti, yang book club.
Kan kamu tahu Iya, jadwalnya, ya nggak sih? aku pengennya book club sih. Aku kayak kebayang aja aku dapat yang Forkamil kan. Oh iya, Jangan aku sampai waktu itu hampir dapat yang Forkomil. Cuma karena waktu itu aku tanya Iren, ada acara lain nggak yang lebih santuy gitu? Katanya ada book club, ya udah aku ambil aja book club gitu. ya sih ini yang paling santai sudah. Iya, tapi ada tegangnya juga sih. Tapi nggak apa-apa. Well done. Ini udah pada selesai semuanya. Iya, kurang 2 orang. Oh, ini kalian nanti lanjut rapat lagi ya? Rapat organisasi book club. Nggak tahu sih. Oh, Ya, nanti kita akan ada schedule lagi. review apa? Iya, Review betul. ya. Oke. Ini aku ikut atau boleh exit? Boleh keluar? Sudah boleh keluar. Oke, thank you ya teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa makan siang. Ya. Thank you banyak, Nat. Thank you, Nat. Oke, dadah. Ini gimana ini? Oh ya, aku mau nanya.